Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah dengan mata kuliah kontes pertemuan ke-9 dan 10. Materinya adalah analisa butir soal, yakni daya pembeda soal. Melanjutkan yang kemarin tentang daya pembeda soal. Sebentar, saya besarkan sedikit. Oke. Kita mencari daya pembeda soal. Sebenarnya apa sih? Kenapa harus ada daya pembeda soal? Karena daya pembeda soal ini memfokuskan pada kecermatan soal untuk memungkinkan membedakan siswa yang tinggi kemampuannya dan siswa yang rendah kemampuannya. Jadi adanya pembeda soal itu untuk mengklasifikasikan bahwa item ini atau soal ini, karena daya pembeda soal ini kan nanti kita per item atau per soal, apakah soal ini bisa membedakan antara siswa yang kecenderungan mempunyai kemampuan yang tinggi dengan siswa yang mempunyai kemampuan yang rendah. Ini adalah daya pembeda soal. Karena daya pembeda soal ini menghitung rumus RP-BIS sebagai berikut, nanti dilihat lagi. Ini adalah rumus RP-BIS, yakni XB. XB itu X benar dikurangi X salah dibagi ST dikali akar P dan Q. Nanti silakan dibaca sendiri, di situ ada keterangannya. RP-BIS itu adalah apa, XB itu apa, dan sebagainya. Sebelum RP-BIS, karena kemarin adalah soalnya untuk mencari standar deviasi, minggu kemarin atau UTS kemarin sudah mencari standar deviasi. Nanti penghitungannya pasti ada standar deviasi. Ini adalah contoh standar deviasi yang kemarin. Nah, ini mencari RP-BIS. Kalau mencari RP-BIS atau daya pembeda soal, ini item per item, maksudnya itu per soal. Jadi kita nanti akan mencari sebesar apa RP-BIS, berapa jumlah RP-BIS-nya setiap soal. Jadi kalau seandainya soalnya 30, maka nanti yang dicari RP-BIS-nya itu adalah 30 soal. 30 soal yang dikerjakan. Oke. Ini distribusi kriteria subjek yang memilih kemungkinan jawaban uji coba soal nomor 1. Ini kita mencari RP-BIS dari soal nomor 1. Contohnya seperti ini. Ini adalah kolom. Yang pertama adalah kriteria skor total, jumlah yang memilih jawaban A, B, C, D, E, dan distribusi soal. Ini sama. Ini kriteria soal total, benar, salah, dan total. Karena ini yang benar, soal yang benar adalah B, maka akan dikasih bintang kecil. Jadi setiap soal yang jawabannya contoh B, silakan dikasih bintang kecil di atas. Jadi menunjukkan bahwa ini adalah X benarnya atau benarnya B. Kalau seandainya E, ya silakan diketik E. Kemudian kita abaikan dulu yang sebelah kanan, kita fokus di sebelah kiri. Ini adalah skor total 26, 25, dan seterusnya sampai dengan angka 8.
itu bisa dilihat di kriteria skor total ini bisa dilihat di data mentah urut, atau kalau susah dilihat dari ini dilihat dari standar deviasi. X itu sama dengan total, skor total tadi. Silakan di copy paste saja X-nya 26 sampai dengan 38. Silakan di copy paste. Ini silakan 26 sampai 8. Setelah itu A, jawaban yang memilih A itu silakan ditaruh di sini. Jawaban yang memilih A. Kita lihat di mana? Di skor tabulasi data ini. Tabulasi data urut. Kita dilihat yang tabulasi data urut yang ada B, A, C dan sebagainya. Karena jawabannya kita pilih satu-satu. Contoh, kelihatan kan? Oke. 26 B. Berarti yang ditulis di sini B. Ini adalah jumlah keseluruhan. 26 B yang nilai skor totalnya 26, yang milih B adalah 1. Contoh. Nah, yang skor totalnya 26, yang memilih B hanya 1, karena memang skor 26 ini hanya 1 orang, bukan tuh satu orang. Berarti yang nilainya B itu 1 orang. Sila langsung diketik sini. Yang dengan jumlah skor 25 orang yang hanya 1, kita lihat. Dilihat di sini. Oke. Contoh 26, jawabannya adalah B. 25 yang skor totalnya 25, maka jawabannya 1B. Sedangkan 24, kita lihat berapa jumlah 24? 1, 2, 3, 4. Itu jawabannya apa? 1, 2, 3, 4. Berarti B-nya 4. Kita lihat, kita taruh sini. Dengan jawaban soal 24 itu 4 orang yang membaca B. Oke. Sampai sini. Setelah itu kita lihat slide. Kita rekap di sini. Maaf. Kita rekap sampai dengan nilainya yang 18, kita acak ya. Contoh nomor 18 dengan skor total 18 yang 4 orang, yang memilih B itu 2 orang, yang memilih D itu 1 orang, dan E 1. Kita cross check 18. 18 orang itu ada 1, 2, 3, 4 dengan jawaban B-nya 2 dan D, E. Oke. Setelah itu, setelah masuk di sini, kita distribusikan soalnya. Maksudnya itu jumlah. Jadi yang menjawab B pada tahun 26 itu 1. Jumlah dari total ini ada 4, 5, 6 dan sekian. Ya, 5 menit lagi ya. Makasih. Sampai dengan ini. Oke, untuk mencari thread kita jumlah ke bawah
Ini kita juga jumlah n-nya ada 1, 2, maka ditulis n1 ini ada 2. 5, 4 sampai dengan ini 26. Seterusnya sampai ini 4. Setelah itu ini dijumlah keseluruhan menjadi 36. Untuk mencari N1 dijumlah dari atas sampai ke bawah. Jumlahnya berapa setiap itunya silakan. Setelah itu mencari PI. Bagaimana cara mencari PI? Kita buka dulu. Mencari PI, rumusnya N1 dibagi dengan jumlah total soal. Jadi NI dibagi dengan jumlah 36 sebagai contoh. Ini adalah skor soal. Sehingga 2 dibagi 36 menjadi 0,05. Sama dengan ini. 26 dibagi 36 menjadi 0,72. 4 dibagi 36 menjadi 0,11. 4 dibagi 36 menjadi 0,11. 36 dibagi 36 maka menjadi 1. Untuk mencari XI contohnya, karena ini agak sedikit, kita lihat 1, 20 dengan skor 20, ini 1, ini ditambah 20 nya 1, berarti 20 karena ini adalah jumlah 20 nya 1. Setelah itu dan 10 nya 1 berarti di total 10 nya kali 1 berarti di total 30. Seperti ini. Mencari A, 20 nya 1, 10 nya kali 1 sama dengan 30. 30 dibagi 36. 36 dari mana? Dari jumlah ini. X1 30 dibagi 36. Oh maaf sebentar. Maaf lihat. Tadi 30 dibagi 2. 2 dari mana? Dari N1. Jadi dari keseluruhan jumlah ini 20 dengan 30, 20 dengan 10 dibagi 2 menjadi 15. Contoh satu lagi. Kita lihat. Untuk mencari B, 26 kali 1 terus 25 kali 1, 24 kali 4, 23 kali 5, 22 kali 1, 20 kali 4, 19 kali 2, 18 kali 2, setelah itu 17 kali 2, 16 kali 2, 15 kali 2. Oke. Jadi seperti ini. 26 kali 1. Kita hitung ya. 26
tambah 25 ditambah, jadi ini gini, 26 25 96 115 22 80 38 36 17 34 16 kali 2 32 30. Ini keseluruhan dijumlah 26 tambah 25 96 tambah 115 22 80 38 maaf 38 tambah 36 34 sama 32. Jadi semuanya 504. Setelah itu 504 dibagi 26. 26 dari mana? Dari sini, dari N. Sama dengan dibagi 26. Jadi 1988. Jadi hasilnya seperti itu. Itu berlaku untuk keseluruhan. Untuk mencari P. Mencari ini sama, jadi ini adalah mencari per ini, jadi ini yang menjadi benar dan salah. Kalau benarnya kita kopas aja dari sini ke sini, untuk salahnya kita lihat, kita gabungkan. Jadi nomor 20 ada 1, nomor 17 ada 2, nomor 18 ada 2, dan keseluruhan. Mencarinya X1 nya sama kayak yang tadi. Untuk mencari nilai X1 dari ini itu sama dari yang atas, total keseluruhan. Oke. Sekarang kita mencari RPB. Setelah itu, sudah ketemu NI-nya berapa, PI-nya berapa, XI-nya berapa, kita mencari RPBs. RPBs X benar, X salah, ST. X benar tadi kita lihat, X benarnya ini, X benar atau ini yang 119 bisa dilihat benarnya, yang benar ini 19. Setelah itu kita cari X salahnya 14,8. Dilihat dari sini, ini ada X salah. Setelah itu ST 4275. ST itu dilihat dari ini skor 4275 SDT 4275 standar deviasi. Setelah itu dikali P dan Q. Untuk mencari P dan Q, Q sama dengan, ini adalah rumusnya, Q sama dengan 1 kurangi P. Q-nya adalah 1, P-nya 0,72. P dilihat dari sini. P dilihat dari 0,72. Salah. P. Oh, jawabannya ini 0,28, kita masukkan di sini. P karena P-nya 0,72 atau bisa dilihat dari ini. P-nya 0. Ini P benar ya, bukan bisa. P benarnya 0,72. 0,2 sama dengan 0,8 atau P-nya 0,72 dikali 0,28 sama dengan
hasilnya adalah 0,361 dan itu berlaku di setiap soal. Jadi saya kasih 2 minggu untuk mengerjakan 1-30 soal atau soal yang kalian pakai kemarin itu silakan dikerjakan mencari RPPs-nya. Oke, jika ada pertanyaan silakan di GC, WA atau kita diskusikan bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.